Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati Official. Seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini, tentunya dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari kami, yang insya Allah di channel ini kita akan bahas tentang motivasi, tentang kesuksesan, tentang keberlimpahan, tentang hutang ya. Teman-teman saat ini yang sedang lagi terpuruk karena hutang, nah ikuti terus channel ini, channel Mahkota Hati Official. Insya Allah di sini kita akan bahas hal itu. Ya, bagi teman-teman juga yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Ada juga teman-teman yang sudah banyak bergabung di sana ya. Alhamdulillah mereka dapatkan pencerahan, motivasi, khususnya ketika mereka sedang terpuruk karena hutang. Dan di Mahkota Hati juga kita akan adakan kelas online. Yang ingin bergabung silakan bergabung, hubungi admin. Insya Allah semuanya bermanfaat ya. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum materi seperti biasa saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kesehatan, kemurahan, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, insya Allah kebaikan semua diberikan kepada kita ya. Dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa kita. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, tetap selalu saya katakan jangan lupa bersyukur. Kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, selalu latih Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Itu selalu berkali-kali saya ingatkan. Kenapa? Karena memang bersyukur itu sangat penting. Yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya itu sangat powerful. Apalagi ketika kita berdoa dengan cara bersyukur ya. Misalnya, Alhamdulillah ya Allah, saya sudah punya mobil. Alhamdulillah ya Allah, hutang saya sudah lunas. Walau faktanya berbeda, itu kalau kita berdoa dengan cara powerful, kemudian kita visualisasikan, kita bayangkan seolah-olah keinginan kita itu sudah terjadi, itu Masya Allah lebih dahsyat lagi tuh. Jadi teman-teman semuanya terus latih itu ya. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Seterusnya apapun yang menjadi keinginan, mulailah dengan kata-kata Alhamdulillah. Sehat, kaya, berkah, bahagia, selalu ucapkan itu. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu ini ya, yang WA ke saya lah. Pak, kenapa ya hutang saya tuh kok nggak lunas-lunas sih, rasanya benar-benar berat kali hidup ini, sehingga kadang-kadang tuh saya nggak tahu lagi harus berbuat apa, benar-benar bingung, rasanya saya udah nggak kuat. Tolong dong Mbak, kasih saya motivasi, kasih saya solusi. Ya, saya ingin jawab ya hari ini. Dan bagi teman-teman saat ini yang sedang mengalami itu ya, sedang kebingungan, kemudian sudah hampir menyerah, putus asa karena hutang nggak kunjung lunas, nah semoga video ini menjadi motivasi. Tonton hingga akhir, pahami, dan kalau misalnya pun ada yang mau ditanyakan, nanti silakan japri aja, WA aja saya ya, itu ada nomornya, dan bila perlu gabung ke grup Mahkota Hati. Ketika beban hutang kita semakin berat, ujian hidup semakin berat, apa sih yang harus kita lakukan? Saya katakan yang pertama, ketika beban hutang atau beban masalah yang kita hadapi makin berat dalam menjalani kehidupan ini, satu, belajar menerima. Terima segala kondisi apapun yang terjadi pada diri kita. Kalau saat ini kita sedang terpuruk karena hutang, ingat, kesulitan kita, keterpurukan hidup kita, sulitnya ekonomi kita, itu salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya dosa kita, teman-teman semua. Jadi Allah itu memberikan kesulitan itu tujuannya bukan Allah itu semata-mata zolim kepada kita, tidak. Allah itu nggak zolim, Allah itu maha baik. Allah kasih kita kesulitan itu supaya kita dididik Allah, punya mental yang kuat. Mungkin selama ini potensi kita masih ada yang belum kita keluarkan lagi. Allah ingin kita seperti itu, lebih sabar, lebih kuat menerima. Kenapa? Karena memang setiap ujian dan masalah itu sudah ditentukan oleh Allah. Nggak mungkin Allah itu kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Terkait masalah hutang, kalau hutang kita selama ini kita sudah berupaya keras, lakukan ikhtiar dunia atau ikhtiar langit, gak juga kunjung lunas. Ingat teman-teman semuanya, selalu saya katakan, ingat ya, dunia ini milik Allah, yang mengatur Allah, bukan kita. Terus kalaupun saat ini kita sudah berupaya melakukan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi semaksimal mungkin menurut kita, coba cek introspeksi diri, kenapa sih sampai sebegini gitu. Jangan disalahkan amalannya, apalagi sampai kita menyalahkan Allah, jangan. Yang perlu kita tarik diri itu adalah diri kita. Apakah selama ini mungkin kita kurang yakin, atau selama ini kita tergesa-gesa, atau mungkin bisa jadi hati kita kurang ikhlas dalam mengamalkan. Tapi yang jelas teman-teman semuanya, ketika kita berusaha, apalagi lewat jalur langit ini ya, untuk menyelesaikan hutang, itu saya yakin pasti berhasil. Cuma harus sabar.
Makanya selalu saya katakan tuh buat teman-teman semuanya ya, dimanapun lah ya yang menonton video ini ya, ketika sudah mengamalkan semuanya, sholawat kah, istighfar kah, atau amal-amal yang dari guru kita gitu, yang semuanya tuh dianjurkan dalam agama kita, kita sudah mengamalkan itu tapi kok rasa-rasanya nggak ada keajaiban, nggak ada perubahan, coba cek. Bisa jadi fokus kita itu pada solusi, kita secara nggak sadar itu memaksa Allah gitu harus sesuai dengan keinginan kita, itu nggak bisa. Makanya lepasin saja, amalkan saja, perkara waktu Allah yang lebih tahu. Kita nggak bisa pastikan kapan tuh Allah mengabulkan, kapan, dari mana jalannya, itu nggak wilayah kita. Jadi kok saat ini teman-teman lagi mentok, lagi bingung, lagi sudah merasa mau putus asa, sudah hampir menyerah gitu, atau kita bilang sudah menyerah gitu ya, jangan diikuti pikiran itu teman-teman semuanya. Terus saran saya itu balikkan ke Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita paksakan nih pikiran kita memaksa ke sana, nggak bakal mampu. Percaya deh, pikiran kita ini terbatas. Kita nggak mampu berpikir yang itu di luar dari kendali kita. Semuanya itu dalam genggamannya Allah. Kita berusaha sudah semaksimal mungkin menurut kita ya, berupaya lahir dan batin, kerja keras, apalagi ikhtiar dunia, pergi pagi pulang malam, bahkan kadang-kadang kita nggak kenal waktu gitu. Kemudian kita juga sudah berupaya untuk melakukan ikhtiar langit, sholat, tahajud, duha, segala macam, sampai kita merasa lelah, tapi kita belum merasa ada perubahan dalam hidup. Kalau menurut saya nggak mungkin sih teman-teman. Bisa jadi diri kita yang nggak beres gitu, bukan amalannya. Amalan tuh luar biasa, buktinya banyak tuh orang-orang yang berhasil, bukan satu dua orang sih, bahkan hampir rata-rata tuh mereka yang mengamalkan ikhtiar langit itu pasti berhasil. Terus kenapa ketika kita mengamal itu nggak berhasil? Harusnya kita introspeksi diri, jangan serta-merta. Kan tuh banyak gitu yang WA saya, Pak saya udah amalin semuanya itu tapi sampai saat ini belum ada solusi, belum ada jalan keluar. Nah sama seperti pertanyaan bapak-bapak yang kemarin itu ya, kok belum ada solusi Pak, padahal saya udah ngamalin sholawat sesuai yang Bapak anjurin. Itu saya bilang fokusnya pasti solusi, fokusnya pasti keajaiban, fokusnya pasti kemakbulan doa. Memang benar, kita ketika berdoa kepada Allah itu berharap pertolongan Allah itu hadir, tapi jangan fokusannya ke sana. Itulah yang disebut dengan kemelekatan ya. Artinya kita berdoa itu terus berpikir dulu, dari mana jalannya, apa iya ya, apa mungkin ya. Itulah namanya kemelekatan. Makanya di awal-awal video saya selalu bilang, berdoa dengan cara bersyukur itu selain salah satu cara untuk menjadi orang berlimpah, termasuk juga menghilangkan kemelekatan diri. Artinya kemelekatan itu kita sudah nggak pikirkan lagi, justru yang ada dalam pikiran kita itu ya, alhamdulillah ya Allah hutang lunas. Yang ada dalam pikiran kita itu, kita merasakan bahwa benar-benar hutang kita itu sudah lunas, walau faktanya berbeda. Nah, itulah yang selalu saya sarankan. Tapi bukan berarti berdoa meminta itu nggak boleh. Ya boleh, tapi ingat, jauhkan, hindari kemelekatan itu. Artinya ketika kita selesai berdoa, meminta kepada Allah apapun itu, lepaskan. Nah kalau saat ini teman-teman sudah merasa nyerah, bebannya berat, sudah merasa nggak kuat lagi, diteror sana sini, dimaki segala macam, sudah mentok, mereka mengancam semuanya. Ingat teman-teman semuanya, cuma satu cara terbaiknya. Apa itu? Pasrah dan kembali ke Allah. Nggak ada cara lain. Makin kita maksakan diri itu nggak ketemu, percaya deh. Makanya sudah deh, lepasin saja, kita fokus ibadah, berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, semampu kita. Sudah, selebihnya urusan Allah. Insya Allah deh, percaya deh, pasti dibimbing Allah, pasti diberikan jalan sama Allah. Yang kadang-kadang kita itu nggak sadar atau nggak sadar sebenarnya jalan itu sudah ada, cuman kadang-kadang kita belum memahami sampai ke situ ya. Kenapa? Karena memang terbatasnya pola pikir kita mengenai petunjuk Allah itu. Tapi apapun itu, percaya deh, fokus ke Allah, kemudian bekerja ikhtiar itu karena Allah, semuanya lillahi ta'ala. Walaupun saat ini banyak masalah, insya Allah kita kuat, dan dipastikan kita kuat teman-teman semuanya. Jadi kuncinya, ketika memang saat ini benar-benar puncak dari terpuruknya hidup kita itu, kita kebingungan, kita nggak temukan solusi, satu, terima keadaan itu. Harus benar-benar belajar menerima. Ya tapi sakit banget Pak Ustadz, bingung harus bagaimana, belum lagi makan, belum lagi anak, dan segala macamnya. Terus mau kemana lagi kita kalau nggak ke Allah? Mau kemana? Nggak bisa teman-teman semuanya. Makanya saya katakan semuanya itu dalam genggaman Allah. Jadi katakan saja la haula wala quwata illa billah.
pasrahkan segalanya padamu ya Allah. Sesungguhnya aku lemah, aku nggak berdaya, aku bodoh, aku nggak mampu ya Allah. Pasrahkan padamu ya. Sudah, berjalan saja. Walaupun kita dengan tertatih-tatih, kebingungan, nggak tahu harus kemana, ya sudah, nikmatin saja, jalanin saja hidup ini. Insya Allah pelan-pelan pasti dibuka sama Allah. Yang terpenting selalu libatkan Allah, selalu panggil Allah, selalu berdoa kepada Allah dengan segenap kemampuan kita. Insya Allah teman-teman semuanya. Oke, baik, itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.